Kita ke informasi pertama pemirsa, di mana Raya balita usia 3 tahun di Sukabumi meninggal dengan kondisi kesehatan yang mengenaskan di tubuhnya. Berkembang biak cacing dalam jumlah banyak sekali yang bahkan telah menyebar ke sejumlah organ tubuhnya. Ya, keluarga membenarkan jika Raya selama hidupnya sering bermain di tanah dan dibiarkan saja oleh orang tuanya. Kenapa itu bisa sampai terjadi pada Raya? Dari konfirmasi keluarga diketahui kalau selama hidupnya, Raya sering bermain di tanah depan rumahnya, bahkan sampai masuk ke kolong rumah. Untuk balita yang umumnya suka memasukkan tangan ke mulutnya, bermain tanah tentu berisiko tinggi sebagai jalan masuk kuman ataupun bibit penyakit. Kadang di sini, ya ke situ juga mainnya. Ya emang suka di tanah. Iya. Ke kolong situ masuk. Iya, ke situ. Bibi Raya, Edah, tidak tinggal bersama Raya. Selama ini Raya tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Hanya saja, ayahnya pengidap TBC, ibunya adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, dan neneknya sakit-sakitan. Memang kedua orang tuanya, dia punya sedikit, atau bukan sedikit, punya kurang inilah ya, pola asuh yang kurang ya, terutama dari sumber daya SDM-nya, yang kedua dari segi mentalnya, memang dia agak terganggu ya. Jadi pola asuh ini yang sehingga anak ketelantarkan, sehingga mungkin anak main di mana saja, termasuk apa yang cerita-cerita di media sosial seperti itu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Guntana, TV One mengabarkan. Raya, balita usia 3 tahun di Sukabumi meninggal dengan kondisi cacingan parah dan telah mendapat penanganan medis. Relawan sosial membawa Raya ke RSUD setelah 1 hari tidak sadarkan diri. Lalu kenapa bukan keluarga yang membawa Raya ke rumah sakit? Faktanya Raya tidak memiliki BPJS dan berikut tanggapan Bupati Sukabumi Asep Japar. Kasus tragis Raya mengungkap fakta masih banyak balita dari keluarga prasejahtera yang pemantauan perkembangan dan kesehatannya terabaikan dari pihak-pihak terkait. Menanggapi hal ini, Kepala Desa Cinaga membantah telah menelantarkan warganya. Waktu lahir dikasih nama Jarudil. Sebenarnya saya sebagai Kepala Desa Cinaga, apa video yang beredar itu sangat jauh salah. Saya tidak menerima, sekalipun saya tidak menerima. Karena di sisi lain ini sebagai masyarakat saya, si Udin ini keluarga saya, saudara saya. Masih saudara ya? Masih saudara. Pak, Bapak kan tadi bilang bahkan masih kerabat dari ini ya. Betul. Nah terus langkah apa sih yang sudah Bapak lakukan terkait dengan kondisi Raya ini tadinya? Kalau sebenarnya kalau masalah kondisi Raya ini saya juga tahu sakitnya di sininya, enggak dari ke belakang. Gitu, baru tahu bahwa Raya ini banyak cacing gitu. Iya, baru tahu. Nah, kabarnya ini Raya juga tidak punya layanan dasar, Pak. BPJS-nya dia tidak aktif dan sebagainya. Ngurus-ngurus juga sulit sebetulnya saat itu. Menurut Bapak seperti apa? Kalau masalah BPJS betul, Pak. Karena jangan Raya saja, sekian masyarakat udah banyak, susah, Pak. Susah. Kecuali BPJS bayar lah. Menanggapi BPJS Raya yang tidak aktif, Bupati Sukabumi Asep Japar menyatakan hal ini. BPJS yang dari APBN sekarang itu sudah sebagai dinonaktif. Sedangkan begitu datang ke rumah sakit, warga masyarakat ternyata setelah dicek itu sudah tidak aktif lagi. Nah itu sebagai bahan pikiran kita juga, mudah-mudahan pihak pusat juga mendengar dengan non-aktifkannya BPJS, mudah-mudahan jadikan kasihkan masyarakat itu. Pengurus Posyandu Desa Cianaga juga membantah telah lalai melakukan pemantauan tumbuh kembang dan kesehatan Raya. Ya, kebetulan memang Raya tuh sering ke Posyandu ya Bapak, sehingga berat badannya kita pantau. Memang sejak kecil itu Raya termasuk BGM ya, jadi berat badannya itu di bawah garis merah, di bawah normal gitu. Jadi benar-benar terpantau kalau untuk berat badannya. Jadi waktu itu memang sama kita juga mau dirujuk ke rumah sakit, sudah berkali-kali dianjurkan ke rumah sakit, ke puskesmas, agar konsultasi gitu minimal sama ahli gizinya. Cuman memang kalau jawaban dari ibunya
Tetiasa Mang Rijalna teu kengingeun sareng gitu ya. Jadi memang karena berat badannya ini BGM, jadi sehingga bantuan yang dari desa pun kita prioritaskan untuk Raya. Ada artinya? Ada dari kayak susu, telur, ayam, buah-buahan itu dapat Raya ya. Terus kemarin ada program PMT lokal ya, untuk Raya itu dapat 60 hari Bapak. Jadi terpantau setiap harinya. Berat badannya pun kita pantau. Udah mulai ada kenaikan waktu kemarin dapat PMT lokal ya. Udah gitu, obat cacing juga sebetulnya Bapak kalau untuk Raya dan semua anak-anak ya itu dapat setiap 6 bulan sekali. Setiap bulan Februari dan Agustus. Jadi untuk Raya juga terakhir dapat berarti bulan Februari itu dapat obat cacing. Gitu. Seperti kata bidan tadi, tiap kali disarankan membawa Raya ke puskesmas, orang tuanya selalu mengatakan enggan karena takut. Apa yang membuat mereka takut? Faktanya, Raya memiliki ayah yang sakit TBC, ibu yang memiliki gangguan jiwa, dan nenek yang sakit-sakitan. Ditambah dengan fakta keanggotaan BPJS Raya tidak lagi aktif. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Raya? Berikut penjelasan dokter yang merawat Raya. Selama dirawat di sini ada beberapa sakit yang diderita ya oleh Raya. Itu tidak hanya infeksi cacingnya aja. Jadi kemungkinan penyebab kematiannya bisa karena infeksi cacingnya, bisa yang kedua bisa karena infeksi kuman tuberkulosis yang sudah komplikasi tadi. Menginfeksi manusia itu bukan cacing dewasanya, cacing yang uget-ugetnya itu bukan, tapi adalah telurnya. Nah, telurnya itu bisa masuk ke manusia melalui dua hal, antara kontak langsung misalnya tidak sengaja terpegang oleh tangan, kemudian memasukkan jari ke mulut ya orang tersebut. Kemudian untuk yang lainnya bisa jadi karena tertular terkontaminasi ke makanan atau minuman gitu, sehingga terkonsumsi dan masuk ke saluran cerna. Nanti lambat laun bisa tumbuh di dalam saluran cerna kita dalam waktu kira-kira 2-3 minggu sampai menjadi cacing yang dewasa gitu. Tapi sebelum sampai dengan situ, fasenya itu dari telur menetas menjadi larva dulu. Nah, larva inilah yang berpotensi menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanya bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di semua organ, di ginjal, dan yang terburuknya di otak. Asumsi saya sih ketika ada keluar cacing lewat saluran nafas, kemungkinan memang sudah sampai ke paru-paru, karena kan Raya juga datang kondisinya sudah sesak. Gitu. Hasil ronsen sendiri berapa banyak sih cacing yang bersarang di tubuhnya itu? Kalau dari ronsen atau CT scan kita tidak bisa memastikan jumlah, tapi kita hanya bisa memvisualisasikan bahwa ada sesuatu di dalam. Gitu. Tapi untuk jelasnya berapa tidak mungkin dihitung. Jadi ini kita hanya bisa menyimpulkan sangat banyak karena memang kita lihat dari BAB-nya sendiri itu banyak sekali memang di pokoknya.